nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama satu hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Katekesi kita pada malam hari ini, saya beri judul, Di antara kenyamanan dan kebenaran. Di antara kenyamanan dan kebenaran. Welcome into the jungle of whatever you say. Jadi saudara-saudariku, kita ini hidup di zaman yang sangat-sangat menghargai keramahan, bukan? Perbedaan dijaga agar tidak menyinggung. Percakapan diatur supaya tidak menimbulkan gesekan. Dan iman sering diperlakukan sebagai urusan pribadi yang sebaiknya tidak dibawa terlalu jauh ke ruang bersama. Ya. Di satu sisi ini tampak dewasa dan damai. Tapi di sisi lain, ada pertanyaan mendasar yang jarang kita ajukan. Apakah iman masih boleh berbicara dengan jujur? Ataukah dia harus terus mengecil demi kenyamanan? Nah, katekesi ini tidak dimaksudkan untuk menyerang siapapun, apalagi merendahkan tradisi iman lain. Tujuannya jauh lebih sederhana dan lebih mendasar. Membantu umat memahami kembali mengapa gereja berbicara tentang kebenaran dengan begitu serius. Dan mengapa keramahan yang sejati tidak pernah menuntut kita menyembunyikan apa yang kita imani. Ya, sekali lagi, keramahan yang sejati tidak pernah menuntut kita untuk menyembunyikan apa yang kita imani. Ya kan? Nah, banyak umat hari ini bergumul antara dua tarikan. Di satu sisi, ada keinginan untuk setia pada iman yang diterima dari gereja. Di sisi lain, ada tekanan sosial untuk selalu terlihat toleran, lentur, dan tidak terlalu yakin. Ya. Akibatnya, iman sering dikerdilkan menjadi pendapat pribadi, bukan lagi sebagai kebenaran yang dihidupi dan disaksikan. Jadi, katekesi ini mengajak kita menata kembali pembedaan yang penting antara kesabaran terhadap manusia dan ketegasan terhadap kebenaran. Dua hal. Kesabaran terhadap manusia dan ketegasan terhadap kebenaran. Nah, melalui refleksi tentang indiferentisme, apa itu indiferentisme, toleransi sejati, ekumenisme, juga peran kehendak bebas dalam iman. Ya, penting, kita tidak dipredestinasi, tapi ada kehendak bebas. Kita mau diajak untuk melihat bahwa gereja tidak memusuhi dialog, tetapi justru menolak dialog yang kehilangan arah. Dialog yang sehat hanya mungkin kalau kebenaran tidak ditanggalkan, tetapi dihadirkan dengan kasih, kesabaran, dan kejujuran. Ya. Ya. Jadi harapan saya dan harapan kita semua, semoga katekese ini nantinya membantu kita semua, umat, untuk semakin dewasa dalam iman. Berani bersikap ramah tanpa menjadi kabur, terbuka tanpa kehilangan arah, dan setia tanpa menjadi keras. Karena iman Katolik tidak dipanggil untuk disembunyikan atau disederhanakan, melainkan dihidupi secara utuh, dalam kata, sikap, dan kesaksian hidup sehari-hari. Mari kita lihat yang pertama. Di saat keramahan mulai menggantikan kebenaran. Nah, ada satu kebiasaan yang halus, kebiasaan yang subtil di zaman kita ini. Nyaris tidak terasa, nyaris sopan. Tetapi perlahan-lahan menggerogoti iman dari dalam. Ya, kebiasaan ini lahir bukan dari kebencian, tetapi dari keinginan supaya semua orang tetap merasa nyaman. Coba bayangkan sebuah ruang tamu di sore hari. Ya, duduk-duduk nongkrong di mana kayak gitu. Cangkir-cangkir beruap, tawa kecil, obrolan mengalir. Terus topik bergeser, sudah mulai chit-chat sana sini, topik mulai bergeser ke wilayah sensitif, keyakinan pribadi. Bayangkan,
Tiung, tiung, tiung. Suasana seketika berubah. Ya, ada ketegangan samar. Bukan karena permusuhan, tapi karena satu kesepakatan tidak tertulis. Jangan sampai ada yang terusik. Kenyamanan menjadi hukum tertinggi. Maka kebenaran pun mulai dikecilkan, dilipat, diringkus. Agar muat di ruang tamu yang sempit itu. Seseorang yang biasanya tenang angkat bicara, masih dalam bayangan tadi, dengan nada damai. Bukankah masing-masing dari kita punya kebenaran sendiri? Setidaknya begitu kita tidak perlu berdebat. Kepala-kepala mengangguk. Iya ya, topik berat segera ditinggalkan, diganti candaan ringan. Semua lega. Tidak ada konflik, tidak ada ketegangan, tidak ada kejujuran penuh. Situasi ini mirip bingkai foto yang terus diubah ukurannya supaya foto, potret yang terpotong itu tetap tampak utuh. Yang jarang disadari, selalu ada harga yang dibayar. Seorang teman, ya kita sebut saja Ali, ya Ali, A-L-I. Dia memilih diam, masih dalam bayangan percakapan tadi. Dia menelan keyakinannya sendiri, bukan karena ragu, tapi karena lelah berhadapan dengan ketidaknyamanan. Hatinya berkata lain, tapi mulutnya memilih aman. Dan itu bukan peristiwa luar biasa. Itu rutinitas harian kita, bukan? Dalam diskusi lintas iman, saudara-saudari, pola yang sama terus berulang. Kalimat-kalimat berikut ini biasanya muncul dengan wajah yang tampak bijak, seakan-akan bijak. Yang penting tulus. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tuhan pasti mengerti. Tidak satu pun kalimat itu terdengar jahat ya, 3 kalimat tadi. Bahkan terdengar mulia. Ya, mulia. Masalahnya justru ada di situ. Tidak ada yang berani melangkah lebih jauh menuju kejujuran. Karena ketulusan, seindah apapun, tidak pernah otomatis berarti kebenaran. Ketulusan tidak otomatis berarti kebenaran. Camkan, saudara-saudari. Sejarah sebenarnya memberi kita pelajaran keras. Penduduk Troya menerima kuda kayu raksasa dengan niat baik, penuh ketulusan, karena mengira itu simbol perdamaian. Tidak ada niat jahat di hati mereka, tapi ketulusan itu berubah menjadi bencana ketika malam tiba dan pasukan musuh keluar dari dalam kuda. Ingat kan? Legenda kuda Troya. Kota runtuh bukan karena kebencian, tetapi karena keluguan yang tidak dipandu oleh kebenaran dan kebijaksanaan. Manusia bisa tulus mencintai, tapi mencintai yang keliru. Manusia bisa tulus beriman, tapi menyembah Allah versi imajinasinya sendiri. Ini fakta. Ya. Dan di titik inilah katekese kita berpijak. Bukan untuk menyerang dialog, bukan untuk menutup pintu ekumenisme, justru sebaliknya, untuk menyelamatkan dialog dan ekumenisme dari kekacauan sunyi yang bernama indiferentisme. Google, indiferentisme. In, tidak. Different, berbeda. Isme, gagasan. Gagasan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan sama sekali. Indiferentisme. Sikap yang menukar kebenaran dengan kenyamanan dan kejujuran dengan ketenangan palsu. Ya, saudara-saudari, kita beralih mengulik-ulik indiferentisme. Apa itu? Kesalahan yang terlihat ramah. Ingat, indiferentisme. Tidak, berbeda, gagasan. Gagasan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan sama sekali. Indiferentisme hampir tidak pernah muncul sebagai ancaman. Ya, dia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak menghardik. Dia datang dengan wajah yang menyenangkan, skincare yang mulus, senyum tipis, bahasa halus, dan niat yang tampaknya baik. Dia berkata dengan nada damai, tidak apa-apa. Kamu percaya itu, saya percaya ini. Son apa-apa bro, lu percaya yang itu, beta percaya yang ini. Kan son ada beda toh. Kalimat itu terdengar dewasa, toleran, bahkan bijaksana. Lalu percakapan berhenti di situ.
Tidak ada pencarian lebih jauh. Tidak ada undangan untuk memahami. Tidak ada keberanian untuk memberi kesaksian. Masalahnya saudara-saudari, iman Kristen tidak pernah berhenti pada wilayah pendapat pribadi. Kan menurut saya Tuhan begini begono. Kalau menurut lu begitu begoto, ya sudah ketong begini begono. Sejak awal, iman ini berdiri di atas sebuah klaim yang konkret dan mengguncang sejarah. Yesus sungguh bangkit. Jika kebangkitan itu nyata, maka Yesus bukan sekedar guru moral yang inspirasinya bisa disimpan di rak yang sama dengan tokoh-tokoh bijak lain. Dia adalah Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya gereja perdana merumuskan imannya dengan bahasa yang tegas. Dalam Credo Nikea ditegaskan bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Bapa dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk mengadili yang hidup dan yang mati. Klaim seperti ini tidak meminta sekedar toleransi sopan, tetapi menuntut sikap. Menerima atau menolak. Ketika semua agama diratakan di satu garis yang sama, sesuatu yang mendasar mulai runtuh. Inkarnasi kehilangan keunikannya, seolah Allah tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam sejarah. Salib kehilangan urgensinya, seakan pengorbanan itu hanyalah simbol, bukan peristiwa penentu keselamatan. Dan gereja kehilangan alasan untuk mewartakan apapun, karena tidak ada lagi kabar yang sungguh berbeda untuk disampaikan. So, itu residu masa lampau katanya. Karena itulah, gereja sejak awal menolak indiferentisme. Gereja tidak sondevoid dan indifferent, tidak peduli dengan indiferentisme. Pandangan ini, indiferentisme ini, yang menganggap semua agama atau sistem kepercayaan sama benarnya tanpa memperhitungkan perbedaan mendasar, bertentangan langsung dengan inti iman Kristen. Penolakan ini bukan produk zaman modern. Pada akhir abad kedua, Irenaeus dari Lyon sudah berdiri melawan ajaran Gnostik yang meremehkan realitas inkarnasi dan menipiskan keselamatan dalam Kristus. Bagi dia, Irenaeus, iman Kristen bukan gagasan abstrak, melainkan peristiwa nyata. Allah yang sungguh menjadi manusia dan bertindak dalam sejarah. Jadi kalau mau tahu tentang Tuhan, belajar sejarah. Sikap ini terus bergema sampai hari ini. Dokumen-dokumen gereja seperti Lumen Gentium dan Dominus Iesus menegaskan kembali bahwa sekalipun unsur-unsur kebenaran dan rahmat bisa ditemukan di luar batas-batas gereja, kepenuhan keselamatan hanya ada dalam Kristus. Dan di sini tampak kesinambungan yang jujur, dari kesaksian para bapak gereja sampai pengajaran magisterium modern. Penolakan terhadap indiferentisme bukan lahir dari kebencian terhadap agama lain, saudara-saudari. Dia lahir dari kesetiaan. Kesetiaan itu apa? Kesetiaan bahasa Inggrisnya apa ya? Kesetiaan pada kebenaran yang diterima, dijaga, dan diwariskan. Bukan sebagai milik pribadi, melainkan sebagai amanat yang tidak boleh diperdagangkan demi kenyamanan. Itu soal indiferentisme. Ya. Gereja menolak indiferentisme. Kita semua tidak sama saja. Kita semua berbeda. Nah, mengapa gereja ini terlihat intolerannya? Ya, harus kita akui banyak orang modern mengatakan orang Katolik itu intoleransi. Intoleransi, begitu. Ada tuduhan lama yang tidak pernah benar-benar usang, selalu kembali berulang. Gereja Katolik disebut kaku, intoleran, keras kepala. Tuduhan itu diwariskan dari generasi ke generasi, seperti slogan yang diulang tanpa pernah diperiksa ulang maknanya. Dan harus diakui dengan jujur, sebagian tuduhan itu memang benar. Ya, jika yang dimaksudkan adalah intoleran terhadap kesalahan. Gereja memang intoleran terhadap gagasan yang salah. Gereja memang tidak pernah berdamai dengan kebohongan.
Dia tidak menegosiasikan kebenaran demi tepuk tangan zaman. Tapi di saat yang sama, gereja selalu membedakan dengan cermat antara kesalahan dan manusia yang bisa jatuh ke dalamnya. Agustinus pernah berkata, hate the errors, love the sinner. Bencilah kesalahan-kesalahan, cintailah orang-orang yang bersalah. Yang ditolak adalah dusta, yang dirangkul adalah pribadi. Yang ditolak itu kesalahan, yang dirangkul adalah pribadi yang bersalah. Karena itu, ketika seseorang bertanya, meragukan, bahkan menolak, gereja tidak memulai dengan palu penghakiman, melainkan dengan pengakuan akan martabat manusia yang sedang mencari. Gereja tahu betul bahwa ajaran moral sering menimbulkan kegelisahan. Orang sering gelisah soal moral. Banyak orang mendekati ajaran moral ini dengan takut, merasa terjepit antara tuntunan nurani dan luka-luka hidup. Kegelisahan ini bukan sesuatu yang harus disangkal, justru harus diakui. Jadi saat berbicara tentang isu-isu moral yang tajam dan kontroversial, gereja berusaha berbicara dengan dua nada sekaligus. Jelas dan tegas dalam kebenaran, tapi tetap menopang mereka yang terdampak supaya tidak merasa dibuang. Ya, jelas tegas soal kebenaran, tapi juga tetap merangkul mereka yang istilah sekarang itu mereka penyintas agar tidak merasa dibuang. Mau dibuang kemana? Tuhan saja tidak buang mereka. Itulah sebabnya gereja tidak hanya berkhotbah, tetapi juga membangun pusat pendampingan, konseling, karya amal, semua sebagai tanda bahwa cinta tidak pernah ditarik kembali, meskipun kebenaran tidak diturunkan standarnya. Kebenaran tetap tinggi, standar tinggi. You harus dipaksa untuk upgrade level, naik menuju keutuhan kebenaran. Sikap ini lahir dari satu fondasi yang tidak bisa digeser. Ajaran gereja tidak bersumber dari selera mayoritas atau opini manusia, melainkan dari wahyu Allah sendiri. Di titik inilah gereja menjadi tidak fleksibel. Bukan karena keras hati, tetapi karena dia tidak berhak mengubah apa yang bukan ciptaannya. Dia bisa sembarang tafsir. Lalu bilang, oh itu kan begini, begono. Enggak, itu maksudnya sonde. Gitu. Tapi ada satu hal yang harus ditegaskan dengan jujur ya. Gereja tidak pernah intoleran terhadap manusia. Son pernah. Sejarah awal kekristenan memberi contoh yang paling jernih. Para martir di Roma memahami perbedaan ini tanpa kabut retorika. Mereka tidak diminta untuk menghujat Kristus secara terbuka. Permintaannya jauh lebih halus, hampir sopan. Taburkan sedikit dupa untuk kaisar. Cie. Satu gerakan kecil, satu kompromi ringan. Ya. Bagi dunia, itu urusan sepele. Bagi iman, itu penyangkalan. Taburkan saja sedikit dupa untuk kaisar. Itu zaman para martir ya. Saya tidak tahu kalau konteks sekarang kita buat apa. Anda bisa memikirkan sendiri. Para martir itu mati bukan karena keras kepala atau haus konflik. Mereka mati karena tahu satu hal yang tidak bisa ditawar. Kebenaran tidak dapat dibagi dua. Sekali kebenaran diperlakukan sebagai aksesori yang bisa ditambah atau dikurangi sesuai situasi, saat itu juga iman berhenti menjadi iman, dia berhenti sebagai iman dan berubah menjadi dekorasi sosial, make up sosial, dumpul sosial. Saudara-saudariku, mari kita melihat apa yang dimaksud sebenarnya dengan toleransi yang sejati. Toleransi sejati itu apa? Sabar pada orang, tegas pada kebenaran. Dunia sekarang ini orang justru apa? Fleksibel dengan kebenaran, tapi memaksa orang. Ya. Ad hominem, tapi tetap fleksibel pada kebenaran, tergantung. Oh, you mau yang mana? Ideologis kan? Ideologi itu memaksa orang supaya tidak sabar pada orang dipaksa. Nah, toleransi sejati. Pada titik ini, sebuah pembedaan klasik gereja kerap disalahpahami.
Banyak orang mengira toleransi itu berarti melebur semua prinsip sampai tidak ada lagi yang sungguh diyakini. Padahal toleransi sejati justru bekerja dengan logika yang lebih jujur dan lebih menuntut. Ya, gereja itu bersabar terhadap pendosa, bukan terhadap dosa. Pendosa dan dosa dua hal yang berbeda. Nah, kadang-kadang orang rambang saja. Pendosa artinya ya itu dosa. Gereja setia pada manusia yang rapuh tanpa pernah mengubah kesalahan menjadi kebajikan. Sikap ini tidak lahir dari sikap menggurui, tetapi dari keberanian untuk peduli sungguh-sungguh. Bayangkan seperti ini, seorang pemimpin komunitas yang melihat anggotanya terjerumus dalam tindakan yang merusak dirinya sendiri dan melukai komunitas. Berdosa kan? Misalnya kasus-kasus yang beredar di kalangan gereja Katolik, di Ruteng misalnya. Jalan paling mudah adalah diam, menghibur seadanya, lalu membiarkan semuanya berlalu demi ketenangan palsu. Tapi jalan yang benar justru lebih berat. Duduk bersama, berbicara jujur, menyatakan kasih sekaligus kekhawatiran, dan dengan tenang menegaskan bahwa jalan yang sedang ditempuh akan berujung kepada kehancuran. Kalau misalnya hanya diam, menghibur seadanya, lalu membiarkan semuanya berlalu. Percakapan seperti itu memang tidak nyaman ya. Yang ada ketegangan, ada risiko ditolak, tapi justru di sanalah ruang pertobatan terbuka. Belas kasih yang dipadukan dengan kebenaran tidak membius, melainkan menyembuhkan. Tidak menutup mata, tetapi menuntun langkah. Saudara-saudariku, Yesus sendiri memberi teladan yang tidak bisa dipelintir. Dia makan bersama para pemungut cukai, duduk satu meja dengan mereka yang dicap najis oleh masyarakat. Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa pemerasan itu sah. Kehadirannya adalah undangan untuk berubah, bukan pembenaran atas dosa. No way. Belas kasih tanpa kebenaran hanya berubah menjadi empati kosong. Hangat di permukaan, tapi tidak menyelamatkan. Sebaliknya, kebenaran tanpa belas kasih menjelma senjata tumpul, melukai tanpa menyembuhkan. Keduanya, kalau dipisahkan, sama-sama gagal. Nah, di antara dua jurang itulah ekumenisme sejati berjalan. Kasih, kebenaran. Kebenaran, kasih. Ekumenisme itu menyampaikan kebenaran tanpa kekerasan, tetapi juga tanpa pengkhianatan. Menolak kenyamanan palsu demi perjumpaan yang jujur, perjumpaan yang mungkin mengguncang, tapi justru membuka jalan menuju kesatuan yang tidak dibangun di atas kabut, tetapi di atas terang, cahaya. Nah, dari sini, ekumenisme, ada bahaya kompromi yang disebut tanda petik kasih. Sudah, yang penting kita kasih. Bahaya kompromi. Ini disebut tanda petik kasih. Ada satu godaan besar dalam wajah evangelisasi kita zaman ini. Keinginan untuk membuat iman terdengar ringan, aman, dan tidak mengusik siapapun. Demi menjaga kesan ramah, Injil dipoles. Salib dipelankan nadanya. Dosa dibicarakan dengan istilah yang lebih lunak. Pertobatan direduksi menjadi sekedar proses personal tanpa tuntutan nyata. Semuanya tampak lebih bersahabat, lebih bisa diterima. Oke, nice guy, good job. Masalahnya, Injil yang sudah disensor bukan lagi Injil. Ya, dia kehilangan daya gugatnya. Dia berhenti mengguncang. Yang tersisa hanyalah versi jinak dari kabar baik. Cukup nyaman untuk didengar, tetapi terlalu lemah untuk menyelamatkan. Kristus sendiri tidak pernah menjual iman dengan janji kemudahan. Tidak pernah dia menjanjikan kenyamanan untuk gereja. Dia tidak memancing orang dengan ilusi jalan pintas, shortcut. Kalau bisa gampang, kenapa dibikin sulit? Kata-katanya justru keras dan terang. Pikul salibmu dan ikutlah aku. Tidak ada tipu daya di situ. Tidak ada pemanis buatan. Mengikuti dia berarti masuk ke jalan yang menuntut penyangkalan diri, keberanian, dan kesetiaan. Setia, bukan berarti setiap tikungan ada. Karena itu, saudara-saudari,
mengundang seseorang kepada Kristus menuntut kejujuran sejak awal. Jalan ini tidak ringan. Dia meminta seluruh hidup. All your life. Tapi justru di jalan yang berat itulah hidup ditemukan. Bukan hidup yang dangkal dan sementara, tetapi hidup yang sungguh-sungguh, yang ditebus, dan yang tidak berakhir di kebuntuan. Ut vitam habeant abundantius. Itu moto Unika. Ayo kuliah di Unika. Ut vitam habeant abundantius. Semoga mereka memiliki kehidupan yang berlimpah. Yohanes bab, let's hafal ayat. Yang berikut, saudara-saudariku, soal kehendak bebas dan kejujuran iman. Nah, Fratres Carissimi, sejak awal gereja tidak pernah mengenal iman yang dipaksakan. There is no irresistible grace for your faith. Allah sendiri tidak memaksa manusia untuk mengasihinya. Dia memberi kebebasan bukan sebagai kelonggaran kosong, melainkan sebagai undangan serius. I invite you to come into the party. Welcome into the party. Ya. Dia memberi kebebasan bukan sebagai kelonggaran kosong, tapi adalah undangan yang serius. Kebebasan itu adalah panggilan untuk memilih dengan sadar, memutuskan dengan tanggung jawab, dan berjalan dengan konsekuensi yang dipahami. Ya. Terada, begini harusnya ada edit supaya ada halilintar. Nah, di sana iman menjadi petualangan rohani, bukan sekedar warisan budaya atau identitas sosial. Cara seseorang menggunakan kehendak bebasnya ikut membentuk kedalaman relasinya dengan Allah. Dialog iman, kalau dijalani dengan kejujuran, bukan arena saling meniadakan, melainkan ruang berbagi pencarian. Ya. Bukan sekedar menandai perbedaan, tetapi membuka kemungkinan untuk saling diterangi. Tapi ada tetapinya. Ada satu jebakan yang kerap kali luput disadari. Diam demi kenyamanan. Silensium. Diam bukan selalu tanda kebijaksanaan. Ya, bukan selalu tanda kebijaksanaan. Pernah kan kita dengar ada pepatah, diam itu emas. Dalam banyak kasus, diam justru menjadi bentuk ketidakpedulian rohani. Tidak peduli itu apa? Acuh. Tidak acuh. Ada satu istilah yang bagus. Ketidakpedulian rohani. Membiarkan kebenaran menguap agar suasana tetap tenang. Ini orang bikin kacau, omong agama terus. Padahal iman yang hidup tidak pernah netral. Dia selalu punya arah, isi, dan klaim. Dan itu memang mengganggu kenyamanan. Nah, ini orang ini FYP terus. Dan dia pun agama yang tidak jelas. Oke. Karena itu saudara-saudariku, Fratres Carissimi, evangelisasi, penginjilan, tidak pernah berarti pemaksaan. Tapi kalau algoritma FYP terus, ya apa boleh buat. Tetapi dia juga bukan sikap acuh tidak acuh. Evangelisasi adalah kesaksian yang jujur. Kalau jenggotnya ada ya lepas jenggot, rambutnya lepas rambut, tidak usah dumpul, skincare. Evangelisasi itu kesaksian yang jujur. Menyatakan apa yang diimani tanpa agresi, tanpa manipulasi, tanpa menyembunyikan tuntutan Injil. Kalau bidat ya bidat. Kalau bukan bidat ya bukan bidat. Begitu. Evangelisasi ini disampaikan dengan kesabaran, dijalani dengan kerendahan hati, dan akhirnya diserahkan pada karya Roh Kudus. Ya, ini bidat. Yusuf mau, ya itu karya Roh Kudus, silahkan. Pada suatu ketika Anda akan sadar bahwa yang ini bidat, yang ini bukan bidat. Bidat itu posisi teologis ya, bukan penilaian moral. No. Yang bekerja bukan lewat tekanan, melainkan lewat kebenaran yang disampaikan dengan status Facebook. Dengan kasih. Ya. Jadi saudara-saudariku, Fratres Carissimi, iman yang utuh, pilih, silahkan pilih. You have to choose. Iman yang total, iman yang utuh, atau tidak sama sekali. Hanya itu. Tidak bisa main-main jalan tengah.
Tidak bisa. Karena iya kami percaya, karena kami so percaya itu, karena itu tambahan ini. Tidak ada. Total atau tidak sama sekali. All out atau all tidak out. Begitu. Ya. Jadi saya biasa bilang orang Katolik, kalau mau percaya Tuhan Yesus, masuk gereja Katolik. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, langsung. Tidak ada pilihan jalan tengah. Percaya Yesus artinya masuk gereja Katolik. Tidak percaya Yesus artinya di tempat lain. Bukan tidak saya percaya Yesus, tapi saya tidak percaya Maria, saya tidak percaya Paus. Tidak ada. Namanya percaya Yesus ya all out. Tidak bisa pilih-pilih. Kalau pilih-pilih itu namanya heresi. Posisi teologis yang harus dibuang, diberantas, dibakar di dalam tong sampah. Oke, saudara-saudariku, zaman kita ini memang memuja keterbukaan. Semua harus inklusif, cair, lentur. Tapi satu pertanyaan jarang diajukan dengan jujur. Terbuka ke arah mana, saudara-saudariku? Orang Kupang bilang, tapi epi mana? Tapi itu memang kasar ya, tapi memang maksudnya terbuka. Karena keterbukaan tanpa arah bukan kebajikan, melainkan kebingungan. Ekumenisme yang dilepaskan dari kebenaran tidak membangun jembatan sama sekali. Dia berakhir sebagai jalan buntu yang rapi dan sopan, tetapi tidak membawa siapapun ke tujuan. Terputar di mana? Tadi hanya terputar saya di Pasar Solors itu. Kapan lu sampai di Atambua sana? Kalau tiap harinya keliling-keliling pasar dari ke pasar di Kupang. Saudara-saudari, gereja tidak pernah dipanggil untuk menyesuaikan kebenaran dengan selera zaman. Selera zaman. Tugasnya justru sebaliknya, menghadirkan terang di tengah perubahan zaman yang cepat dan sering membingungkan. Di dunia kontemporer, godaan untuk menundukkan iman pada tren sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Isu-isu seperti etika kecerdasan buatan, pengawasan digital, dan privasi manusia itu memperlihatkan betapa mudahnya kemajuan teknologi menggeser batas-batas moral. Ketika efisiensi dan inovasi dijadikan ukuran tunggal, martabat manusia perlahan-lahan direduksi, diturunkan. Disinilah gereja dipanggil untuk tetap berdiri di atas kebenaran yang tidak lekang oleh waktu. Menolong umat menimbang kemajuan dengan hati nurani, bukan sekedar mengikuti arus. Ingat, arus yang pertama yang paling masif itu arus informasi. Maka iman tidak diminta untuk mengecil agar relevan. Iman diminta untuk menyala kakak, begitu, gas. Mencintai iman Katolik berarti mencintainya secara utuh. Utuh, tanpa potongan, tanpa rasa malu, tanpa perlu meminta maaf, karena percaya bahwa Kristus sungguh Tuhan. Dan dia mendirikan satu gereja. Bukan gereja. Bukan sekedar simbol atau inspirasi etis. Seperti sikap siapa itu? Orang India satu ini, yang fans sekali dan Yesus. Tidak bisa Yesus tidak hanya dijadikan fans saja. Keramahan sejati tidak pernah meniadakan kebenaran, saudara-saudara. Keramahan sejati justru memberi ruang agar kebenaran dapat dibagikan dengan kasih, kesabaran, dan keberanian. Mau dibully apapun, berani bersaksi tentang iman Katolik. Penyembah Maria, penyembah batu, persetan dulu. Setiap perjumpaan, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk bersaksi. Bukan dengan nada menggurui, melainkan dengan hidup yang konsisten. A bilang A, B bilang B, dan kata-kata yang jujur. Bidat ya bidat, bukan bidat ya bukan bidat. Heresi, skisma. Ya kan? Begitu. Nah, ada langkah-langkah kecil yang setia, diulang setiap hari, sering lebih mengubah dunia daripada slogan-slogan besar. Soal ini, soal itu, tidak perlu butuh slogan. Ketika iman dihidupi tanpa disamarkan, cahaya itu perlahan terlihat. Iman itu jangan direduksi menjadi slogan. Hanya Yesus, darah Yesus sudah tumpah bagi kita penggembar. Tidak ada iman tidak butuh slogan. Dan di sanalah perubahan mulai terjadi. Bukan karena tekanan, melainkan karena kebenaran yang bersinar dengan tenang, namun
tidak terbantahkan. Veritas liberabit vos. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, stop tipu-tipu hanya demi kenyamanan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Jadi pada abad ke-16 itu ada orang yang merasa tidak nyaman, bangun lari dari gereja, lalu menciptakan kenyamanan semu yang mereka sebut reformasi. Tapi intinya itu adalah deformasi. Keep calm and stay away from deformasi. Sampai jumpa lagi.